Hai hai hai, balik lagi di Lovrins Bercerita bersama saya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke? Balik lagi di Ladies in My Husband's Pocket. Sudah sampai di bagian 4 nih. Selamat membaca dan semoga terhibur. Desia sudah memantapkan hati. Ia akan bertanya langsung pada wanita yang beberapa hari belakangan ini membuatnya kebingungan. Tak sedikit kesalahan yang ia lakukan di meja kerja karena pikirannya terpecah. Permintaan maaf suaminya belum melapangkan hatinya. Sebenarnya Desia sudah terlampau kesal pada Rama. Sikap ramah Rama kepada semua orang, terutama wanita, kerap menjadikan masalah di rumah. Diakui olehnya, Rama adalah pria penuh pesona di hadapan kebanyakan wanita. Kebaikannya lewat tutur kata dan nasihat bijaknya lebih sering disalahartikan oleh teman-teman wanitanya. Tak sedikit perempuan di luar sana memendam rasa, namun ada juga yang terang-terangan mengajak Rama keluar hanya untuk memuaskan hati, bisa berbicara face to face dengan pria kelahiran 32 tahun lalu. Bun, ini rekapan bulan lalu, semua sudah klop dengan stok. Suara Hana membangunkan Desia dari lamunannya. Para staf dan admin sudah terbiasa memanggilnya Bunda. Oh iya, kirimkan saja ke email. Saya belum sempat memeriksanya, ujar Desia seraya menutup layar laptopnya. Saya mau keluar sebentar. Nanti bila Yayah kembali, siapkan saja yang harus dicetak minggu ini. Loh, mau kemana Bun? Hana menatap heran. Tak biasa-biasanya Desia pergi sendirian. Desia memaksakan diri untuk tersenyum. Sedang ada janji dengan seseorang. Sebentar saja kok. Desia segera meluncur ke restoran cepat saji di pusat kota. Ia memilih tempat di sudut ruangan, mengambil ponselnya, dan mengetikkan sebuah pesan singkat. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita berkerudung jingga menghampiri. Desia? Desia mengiyakan. Ya, silakan duduk. Desia berusaha menahan gemuruh di dadanya. Wanita yang ada di hadapannya sungguh sangat mempesona, dengan bibir merah merona yang menggoda. Sangat berbeda jauh dengannya yang tak bermake up. Sudah lama menunggu? Tidak. Baru saja sampai. Mau pesan apa? Silakan. Wanita itu berlalu dan tak lama kemudian ia kembali dengan segelas orange juice. Tak banyak yang ingin saya tanyakan, jadi langsung saja ya. Desia membuka pembicaraan. Ia sudah bisa menjaga kegelisahannya sendiri. Iya Mbak, silakan. Saya tahu suami saya sering berkomunikasi dengan Mbak, selain hubungan pekerjaan. Itu benar. Lalu, wanita di hadapan Desia berkata tanpa ekspresi, tanpa basa-basi. Saya hanya ingin kejujuran. Sejauh apa hubungan kalian? Desia sudah membaca semua pesan wanita itu kepada suaminya, dan rasanya ia tak perlu bertanya. Akan tetapi, hati kecilnya ingin mendengar langsung dari wanita itu. Sejauh mana? Senyum yang terukir seolah mengejek. Tatapan matanya tak berkedip memandang dingin Desia. Tangannya memainkan sedotan di orange juice-nya. Kalau saya dan Mas Rama belum sejauh itu.
Saya dan beliau masih tahap saling mengenal lebih dalam. Dan itu tidak main-main. Desia menatap tanpa ekspresi, menunggu. Artinya, ini akan berlanjut. Tambah wanita itu lagi, kemudian menyeruput minumannya. Berlanjut? Sebagai apa? Hati Desia mulai memanas. Sejujurnya hatinya menolak untuk mendengar jawaban yang akan keluar dari bibir lawan bicaranya. Tetapi logika menjaganya untuk tetap tenang. Wanita berbulu mata lentik itu tersenyum. Matanya menatap lekat ke mata Desia. Saya memintanya menjadi imam saya juga. Ia menekan suaranya dan seolah menegaskan maksud hati. Desia terpaku, bibirnya keluh. Maaf kalau ini menyakiti Mbak Desia. Saya mengerti. Cukup. Desia bangkit berdiri. Meski kaki-kakinya bergemetar hebat, ia tetap ingin pergi dari sini. Seharusnya ia tidak ngotot untuk bertemu. Seharusnya cukup pesan-pesan yang ia baca. Seharusnya ia tak bertemu wanita cantik dan muda yang seusia dengan adik bungsunya itu di tempat ini. Tunggu. Wanita itu menarik jilbab Desia. Langkah kaki Desia terhenti seketika. Boleh saya tahu perasaan Mbak sekarang? Saya tidak ingin egois. Perasaan saya ini milik saya sendiri. Itu semua tergantung Mbak menerima atau tidak. Terlebih lagi Mas Ramanya. Saya hanya meminta, jika beliau menolak, semua ini tak akan terjadi. Hentikan, cukup. Jangan biarkan saya larut dengan kesakitan ini. Wanita itu menarik tangan Desia untuk kembali duduk. Desia bergeming. Saya paham. Satu pertanyaan saya, apa Mbak izinkan Mas Rama menjadi imam saya juga? Tidak, tidak akan saya izinkan. Desia menahan getar di tenggorokannya. Wanita itu tak berhenti bicara. Terdengar konyol atau tidak masuk akal memang. Kami belum pernah bertatap muka, tapi saling menyayangi. Menyayangi? Impossible. Batin Desia menolaknya. Bagaimana bisa rasa itu tercipta begitu saja? Saya tidak bohong kalau saya butuh sosok Mas Rama juga. Silakan judge saya seperti apa. Inilah kenyataannya. Coba tanyakan sama Mas Rama. Mau terima pinangan saya? Tanpa memikirkan perasaan istri Rama, pertanyaan konyol itu lolos dengan mulusnya sampai ke telinga Desia. Desia terdiam. Tak mungkin Rama semudah itu melepaskannya demi wanita yang ada di hadapannya saat ini. Rama bukan tipe laki-laki yang gampang jatuh cinta. Saling menyayangi, mungkin. Tetapi untuk menerima pinangan begitu saja, setan apa yang sedang menguasainya? Tak masuk akal. Mbak sakit, saya lebih sakit. Remuk, redam, hancur, perih. Tapi saya tidak bisa menyalahkan kalian. Tolong jujur sama saya, Mbak. Keluarkan semua yang mengganjal di hati dan pikiran Mbak. Jujurlah, saya mendengarkan. Ujar wanita yang tak tahu diri itu di hadapan Desia. Gila, dia yang main api, dia yang berkeluh lebih sakit. Sakit jiwa iya. Apa hak dia mendengar isi hati dan pikiranku saat ini? Batin Desia mengumpat. Alih-alih menjawab pertanyaan wanita itu, Desia memilih bungkam. Air matanya sudah meronta-ronta. Sedari tadi ia mengucap istighfar di dalam dada. Untuk apa ia menginginkan kejujuran darinya? Benar-benar tak masuk akal.
Ya Allah, ada wanita seperti ini di dunia. Betapa beraninya ia. Betapa kuatnya keinginan ia menjadikan suamiku imam untuk dirinya. Ya Allah, katakan apa yang harus kukatakan. Tuntun bibirku untuk berucap sesuatu di depannya. Mbak masih tidak mau bicara? Desia mengangkat wajahnya dan menatap wanita itu pasti. Terima kasih sudah mau jujur ke saya hargai itu. Cuma satu hal yang perlu Mbak ketahui, ujar Desia dengan tenang dan senyum di wajahnya. Saya pernah menjadi wanita kedua dalam hidup suami saya setelah ia pernah memiliki istri dan 2 orang anak yang saya jaga sejak dalam gendongan sejak si kecil umur 5 bulan. Saya pun ikhlas saat mereka bilang saya hanyalah seorang babysitter. Saya tidak sakit saat Mbak akui perasaan Mbak. Sakit sudah saya rasakan jauh sebelum ini. Desia mengambil napas panjang. Sesak di dalam dada begitu berat ia keluarkan. Tapi saya percaya suami saya, sepercaya ia pada saya saat beliau menitipkan anak-anaknya dalam buayan saya. Saya percaya suami saya baik dan ingin membantu siapapun yang membutuhkannya. Mungkin pula ketika Mbak butuh suami saya, ia tak akan menolak. Hanya saja, sayalah ratu di rumah kami. Maaf bila saya tidak bisa membuka jalan untuk kaki Mbak melangkah masuk di rumah ini. Kecuali Allah memanggil saya lebih dulu, mungkin saya ikhlas Mbak di sisi suami saya. Sebelum itu terjadi, biarkan saya menikmati waktu saya selama yang Allah beri. Setelahnya, Mbak boleh masuk, duduk diam, bahkan tidur di ranjang kami. Bila itu yang Mbak inginkan. Wanita itu hanya membisu. Desia menatapnya dengan berbagai tanya di kepalanya. Bagaimana bisa wanita itu jatuh hati pada suaminya? Bagaimana mungkin hubungan bisnis menjadi perasaan cinta atau nafsu? Demi Tuhan, wanita di hadapannya ini tak lebih dari seorang penulis yang bekerja sama dengan penerbitannya. Saya tak ingin ada pembicaraan lain setelah ini. Mengenai urusan pekerjaan yang harus kita selesaikan, ya harus dituntaskan. Saya percaya suami saya lebih tahu bagaimana ia bertindak. Maafkan bila ia meninggalkan sakit yang amat dalam. Wanita di hadapannya bergeming. Mulutnya terbuka tetapi tidak bisa berkata-kata. Desia bangkit berdiri. Ia tidak tahu kekuatan apa yang menyebabkan ia mengatakan hal-hal tak masuk akal. Pandai nian mulut berujar. Ia tahu tak akan semudah itu ikhlas ia berikan demi wanita yang tidak berperasaan, yang datang tiba-tiba dan memorak-porandakan istananya. Hanya saja ia tak menyalahkan wanita itu. Entah cinta atau nafsu, yang jelas perasaan sayang tumbuh tanpa bisa pandang bulu. Desia pergi menjauh. Sekarang ia hanya ingin tetap kuat untuk pulang ke rumah. Pada suaminya yang sedari tadi mencarinya. Puluhan panggilan dari Rama ia abaikan. Ia tak sanggup untuk berbicara walau lewat ponsel. Tanpa peduli orang-orang di sekeliling memperhatikannya, ia tetap berjalan gontai dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bagaimana Desia menata hatinya setelah ini? Apakah benar yang dikatakan wanita itu tentang hubungannya dengan suami Desia? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa.